Gak sedikit orang pengen HP Samsung terbaru dengan budget di bawah 2 jutaan. Mungkin saja varian A10s ini jadi jawabannya. Dengan dedan di sini, berikut video ulasan memakai ponsel ini kurang lebih 3 minggu. Sebagai penerus A-series paling murah, A10s ini dihadapkan pada mereka generasi yang selalu aktif di dunia digital. Tentunya perlu daya lebih biar terus update status sepanjang hari. Selain itu juga harus punya layar lebar biar betah banget saat streaming film, dan juga kameranya kudu mumpuni saat live Instagram atau aplikasi lainnya. Diawali dari desain, tampilan warna Galaxy A10s ini unik, warna hijaunya jarang ada di pasaran. Walaupun casing belakangnya hanya sebatas polikarbonat saja, tapi finishingnya apik, rapih, berasa solid, dan enak banget dipegang karena ketebalan ponselnya terbilang tipis padahal baterai yang disematkan cukup besar 4000 mAh. Meski di bagian layar Samsung Galaxy A10s punya resolusi SD Plus saja, tapi sudah mampu menyajikan tampilan yang cukup detail di luas layar 6,2 in. Tips saya, setting grid home dan application screen-nya di settingan 5x6 atau settingan paling kecil. Di sini akan terkesan lebih tajam lagi. Sajian Infinity V Display ini memberikan pandangan lebih luas sampai tepi samping layar. Sudut pandang baik, produksi warnanya pun cukup buat nonton film masih nyaman dilihat. Hadir dengan operasi sistem berbasis Android Pie yang dibalut tampilan One UI. Ya, nggak salah, Samsung Galaxy A10s sudah pakai tampilan One UI yang sama dengan tampilan UI varian kasta teratas dari Samsung. Bagi kalian generasi kuota tanpa batas yang sering live terus, dengerin musik lewat aplikasi sejenis Spotify, atau streaming film lewat aplikasi Viu atau Hook dan sejenisnya, bisa coba pasangkan earphone kalian dan aktifkan fitur Dolby Atmos-nya. Kalian bakal rasain perbedaan kualitas efek suara yang ada saat streaming. Selain itu, di UI ini pun kalian bisa merasakan fitur night mode yang lagi kekinian. Oh ya, saya setting ukuran font dan screen zoom di ukuran terkecil biar semua menu terlihat dalam satu layar. Ngebantu banget, gak repot harus scroll terus. Fitur lainnya pun lengkap seperti motion and gesture, dual messenger, statistik kebiasaan saat buka ponsel, dan tentunya ada pengaturan tema tampilan. Tinggal download sesuka kalian biar tiap hari bisa ganti tampilan sesuai selera. Mengukur dapur pacu A10s yang ditenagai prosesor MediaTek Helio P22, RAM 2GB, dan ROM 32GB, dan dibanderol harga pasaran toko online sekitar 1,7 jutaan, pasti beberapa dari kalian bilang ini kemahalan. Tapi dengan harga segitu Samsung memberikan pelayanan purna jual lebih cakep, seperti adanya aplikasi Samsung Gift, salah satu aplikasi Samsung, bagi-bagi voucher diskon bagi pelanggannya. Dulu sih saya sering pakai aplikasi ini saat pakai Samsung Galaxy S9 Plus, yang menurut saya ini sangat menarik. Di luar itu, mari kita coba saja performa gamenya. Saat ini saya tes main Call of Duty Mobile dengan settingan low saja. Meskipun ada beberapa gerakan kurang mulus, so far masih bisa main game ini. By the way, soal keamanan disematkan juga sensor fingerprint. Responnya sih akurat dengan kecepatan biasa saja. Kalau dari segi face recognition, responnya tidak sebaik sensor sidik jari. Buat kalian generasi live banget, penting nih, kudu punya HP yang baterainya jumbo. Samsung Galaxy A10s ini sudah cukup awet menurut saya. Streaming film YouTube dan aplikasi Hook mampu bertahan 14 jam 54 menit dengan kondisi screen on time 11 jam. Pakai jaringan Wi-Fi dengan tingkat cahaya layar 40% saja. Selanjutnya yang gak kalah penting buat live harus punya kamera yang setidaknya bikin kalian tampil mempesona. Di bagian belakang tertanam dual kamera 13 megapiksel, lensa utama, plus 2 megapiksel untuk depth sensor. Sedangkan untuk kamera depan 8 megapiksel. Ada sedikit kurang sreg pada menu aplikasi kameranya, saya tidak menemukan settingan untuk mematikan suara shutternya. Jadi kalau mau foto-foto candid cewek cantik bakal ketahuan. Jadinya agak repot harus matiin suara dengan ganti profil HP. Dan juga agak sedikit aneh untuk settingan normal atau wide-nya. Di sini untuk mode normal seolah-olah di zoom in lalu di crop. Nah, kebanyakan foto dari kamera belakang ini saya ambil dalam mode wide
hasil video kamera depannya ini stabil dan audionya terdengar? Tolong komen di kolom komentar. Di penghujung video, apakah Samsung Galaxy A10s ini dianggap layak buat kalian yang ingin aktif terus di dunia maya? Dengan kebutuhan seperti live streaming film, online sosmed seharian, ponsel ini masih bisa bekerja secara optimal. Dan juga untuk main game online terpaksa harus disetting paling low biar ponsel masih lancar saat main. Ya, sekian sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah undur pamit. Wassalam.